Episode teknik kali ini adalah episode yang ke-100 dan kita akan membahas kembali bersama beberapa pakar yang kami undang untuk memberikan komen ataupun pendapatnya tentang podcast teknik sejauh ini. Seperti diketahui, podcast teknik ini adalah podcast yang bernuansa teknologi pendidikan. Artinya kita berusaha untuk memberikan arahan ke dunia pendidikan seperti instructional designer, games-based learning dan gamifikasi, flipped classroom, evaluation methods dan assessment, collaborative learning, kemudian masih ada computational thinking, design thinking, MBKM dan kompetensi, competition-based learning, community of inquiry, dan masih banyak lagi lainnya. Kita juga menyinggung tentang kecerdasan artifisial, antara lain AI dan perubahan cara kita bekerja. Kemudian yang sedang viral saat ini adalah ChatGPT, kita bahas dan kita lihat plus minusnya ya. Kemudian kita juga belajar tentang neural language processing untuk membuat bot, ya, chatbot. Kemudian ada smart city dengan segala macam kecerdasan yang ada di dalamnya. Meniti karir di luar negeri, kemudian sekolah dan bekerja di luar negeri, menjadi data scientist di Eropa, dan juga kami menyinggung sedikit tentang karir for women, di mana karir ini dibawakan oleh seorang wanita dari Jerman, yaitu yang bekerja di IBM Stuttgart, bagaimana dia menceritakan waktu dia pertama kali bekerja di bidang IT di antara dunia laki-laki ya. Jadi karir untuk wanita di situ memang perlu satu terobosan tersendiri. Kemudian kita menyinggung keamanan cyber, tentang ransomware, honeypot, zero trust, bagaimana kita bisa menjadi cyber security specialist. Karena keamanan cyber ini tentunya akan memberikan kenyamanan kepada kita kalau kita mempunyai sistem yang aman. Kita singgung juga tentang green technology, bagaimana itu sustainable packaging, circular economy, potensi dan peluang green jobs di Indonesia dan internasional. Nah, kita juga mengundang foreign speakers ya seperti Jamil Gohir dari Pakistan, Johan Lemke dari Siemens Germany, Dr. Sofiana Chua dari Universitas Brunei Darussalam, Claudia dari IBM Marketing Manager di Jerman, kemudian Edward van Lin, CEO Chairman Enterprise Products Integration, Pangeran Sarima Hajjah Abdul Latif, ini dari Chairman Infocom Federation di Brunei. Iya, alhamdulillah Pak Fik. Jadi luar biasa. Jadi pada saat awal itu memang kita betul-betul baru mendalami bagaimana teknologi pendidikan dan sangat teoritis gitu. Kita coba dan dengan podcast Pak Fik ini memberikan insight luar biasa. Yang pertama pada saat kita menentukan tujuan pembelajaran. Itu banyak pendapat yang teknis itu nggak penting. Oh, yang penting karakter. Ini apa nggak penting segala macam. Yang penting itu adalah soft skill dan sebagainya. Ternyata ini semua dijawab oleh podcast Pak Iwik ini. Karena dari pengalaman, dari macam-macam. Pertama begini, kan secara teori kan bahwa menunjukkan tujuan pembelajaran itu kan ada audience, behavior, condition, degree. Jadi ABCD. Nah, ABCD. pada saat kalau AB itu pada umumnya orang sudah pasti mencapai ke sana tujuannya. Tetapi yang C dan D ini tidak banyak informasi. Dan ini informasi yang C, D inilah yang berasal dari orang-orang yang punya pengalaman luar biasa.
Sehingga bisa membantu bahwa untuk mencapai kompetensi itu di C-nya apa sih kondisi di tempat kerja real itu. Nah, ini banyak sekali informasi dari podcast ini. Kemudian D-nya juga berapa kali. Banyak orang yang terjebak hanya pencapaian itu, degree-nya itu hanya A, B, apa, 5W, 1H. What, where, when, dan how, kan gitu. Oh ya. Tapi dengan podcast ini, dengan yang kita pelajari teori ini adalah harus ada ukurannya. Hmm. Bukan hanya 5W, ukurannya adalah 5 dimensi. Hmm. Kalau hanya 5W 1H, itu hanya satu dimensi kompetensi. Dengan Hmm. podcast ini memberikan dimensi lain yang kalau dimensi yang 5W 1H itu kan satu dimensi itu task skill. Tas skill Sedangkan ya. task management skill ini adalah butuh pengalaman orang, informasi pengalaman. Bagaimana mengelola pekerjaan di tempat kerja. Kemudian kontingensi, banyak kontingensi yang diceritakan oleh banyak orang di sini, apa di pengalaman di podcast Pak Pik ini, Hmm. tokoh-tokoh sendiri. Ya. Kemudian bagaimana persyaratan tempat kerja lingkungannya sampai bagaimana kalau ada perkembangan baru, mulai apakah menjadi 4.0 atau 5.0 di sini. Teknologi baru. Jadi ini luar biasa Pak Ivik, sehingga kelihatannya terpenuhi. Sehingga yang namanya desain pembelajaran, setelah ini ketemu baik, maka kita tinggal lancar ke sananya. Hmm. Ini didapat betul-betul dari podcast Pak Ivik ini. Ini yang saya lihat Pak Ivik. Jadi alhamdulillah kalau Pak Surono berpendapat demikian, jadi saya semakin optimis nih bisa membuat apa namanya satu referensi yang baik untuk teman-teman kita gitu ya, bahwa di antara 100 episode ini tentunya ada satu atau dua yang bermanfaat buat mereka gitu ya. Ya, luar biasa Pak Ivik. Ya. Oke. Iya, kelihatannya memang dari yang ke depan ini memang teman-teman sudah dapat insight mengenai apa, mengenai mungkin memang perlu contoh-contoh barangkali ya, best practice. Kalau tadi Yes. adalah good practice sudah kita hasil apa kita dapatkan semua. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan best practices yang mungkin lebih kelihatan untuk apa diterapkan gitu. Itu. Hmm. Pak Efik ya. Oke. Sama-sama Mm-mm. Pak Evik, selamat dulu ya sama Eh, episode 100-nya. eh, Bisa konsisten itu susah loh Pak Evik. 100 malah itu amat mm, proficient Pak. Sekali mm, gitu kan. Saya mm. pernah ngisi juga terus apa sekali ya. Itu Sekali ya. sebenarnya pengalaman yang luar biasa tuh Pak Evik. Saya belum pernah tuh diwawancara seperti itu. Jadi bisa sharing gitu ya. Mm-mm, Yang denger juga banyak gitu kan. mm-mm, mm-mm, Ya itu apa ya pengalaman juga buat saya, pengalaman yang berbeda lah gitu, jadi mm-mm, dapat pengalaman baru gitu. Kebetulan saya kemarin kan studinya juga di teknologi pendidikan gitu, ya, belajar ya. karena saya memang asalnya pendidik ya, dari ya dosen gitu kan, nggak tahu di Mm. guru apa bukan, pokoknya pendidik aja deh. Apa ya itu jadinya ya dulu kita punya satu teman yang menginfluence kita untuk sekolah di teknologi pendidikan gitu Ya, kan, tadinya ya, juga ya, ya, dengan kegalau-galauannya kita sekolah di situ dan ternyata ya, banyak sekali yang kita dapat di situ ya, di industri kita ya Pak Ifit juga, walaupun ya. agak beda kan seirama tuh kita Seirama, seirama. Ya. bisnisnya ya. Serupa tak eh, sama, ya. Serupa tak sama cuman itulah itu ya, teknik sini eh kalau menurut saya ya ada banyak sih, ada banyak, mohon maaf sebelumnya tidak tidak apa tidak bisa semua ditonton, tapi banyak yang saya tonton itu saya saksikan itu memberikan insight, pandangan-pandangan baru gitu Pak Efik, apalagi Hmm. era sekarang ya, era sekarang itu yang kebetulan destinasi saya juga tentang e-learning, tentang pembelajaran yang di mana saja kapan saja itu kan, dengan teknologi yang apa diberikan mulai dari yang istilahnya biasa, istilahnya Simple. tentang Ha. simple sampai yang chat GPT juga pernah itu kan. Nah itu, wah itu kalau dengerin itu semua, aduh saya jadi sebenarnya merasa apa yang saya buat kemarin itu, riset saya itu, aduh kecil banget gitu.
Untung saya belum tahu waktu bikin disertasi. Kalau udah tahu, nanti nggak selesai-selesai. Karena ternyata, wah begitu banyak gitu, Kompleks kompleks ya. gitu. Ya, Dan kita bisa banyak, kita memang harus terus banyak belajar gitu belajar. kan. Ya, ya, Saya dan ya. banyak dapat sesuatu itu saya coba kalau habis baca, nonton nih dari Pak Ifik itu ya. Pengetahuan kebetulan kan selain S3 saya TP, saya juga kan di informatika nih Pak Ifik. Itu kan juga IT. banyak tuh di teknik kan. Hmm. Teknik banyak tuh juga tentang macam-macam tuh. Security Banyak awareness ya. ya, banyak profesor dan orang-orang yang yang tidak, ya jarang kita ketemu itu bisa dipanggil Pak Ifik tuh, kita bisa itu. Nah itu wah menarik sekali nih Pak Ifik. Udah gitu Ya, ya. gimana ya? Kayaknya kemasannya menurut saya kadang-kadang kalau untuk sementara ini kayaknya pas di Pak Ifik waktunya gitu kan. Pendek Jadi ya. tidak terlalu lama kita tidak Konsentrasi. terlalu lama kita di depan ini gitu. Tapi mungkin karena usia udah segini itu nggak bisa konsentrasi lama. Enggak lah, yang muda-muda juga gitu Konsentrasinya kok. nggak bisa Sama lama gitu. aja. Tapi kayaknya kalau makan itu porsinya pas Pas gitu ya. loh, Baby. Ya, ya, Nah, ya, ya. tapi ya Alhamdulillah ya. nggak Mm, kekenyangan, tapi nggak lapar gitu loh, tapi keisi. Nah, gitu. mm. Kalau menurut saya begitu, Pak Evi. Kadang-kadang Oke. kalau panjang juga membosankan gitu. Bosan, ya, 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 ya. Ya, pertama saya salut sama Pak Ifik, bukti nyata apa yang diperoleh dari hasil pendidikannya di dalam tekniknya itu dituangkan benar-benar gitu ya. Jadi saya mungkin sekitar 20 episode saya tonton. Hampir semuanya saya, meskipun nggak full 50 menit ya Pak Ifik ya, karena rata-rata 50 menit satu episode. Jadi terutama beberapa yang memang nama-namanya atau wajah-wajahnya saya kenal gitu, saya tonton, saya dengarkan masukan mereka yang semua luar biasa ya. Dan menurut saya ilmunya banyak sekali ya. Kalau boleh dibilang daging semua gitu ya. Mungkin ada dari saya sendiri yang tadinya nggak ngerti beberapa topik gitu menjadi oh ternyata begini toh ya. Contohnya di episode kalau saya nggak salah yang Chat GPT dengan Pak Didi dan Pak Hartono ya kalau nggak salah ya. Iya, Ya betul. itu ya menurut saya itu membuka mata, eye opener. Topiknya begitu menarik yang selama ini didewa-dewakan orang gitu. Justru orang harus tahu di balik itu sebenarnya apa gitu kan. Gitu. Jadi ChatGPT itu sebenarnya tidak sedewa yang dikatakan orang gitu kan. Nah, itu baru kita temui setelah ada bincang-bincang mendalam tapi santai ya dari ketiga pakar-pakar ini gitu kan. Wah, ya, 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 Gitu. ya, ya. Kemudian seperti topiknya Pak Bisron Wahyudi yang mengenai security itu juga luar biasa. Oh, Dan beberapa ransomware. topik-topik lain. Ya. Iya, yang ransomware. Ransomware ini kan sekarang naik daun lagi nih Pak Ifik. Yang Iya, kasus terakhir ini ya. Gitu kan. Jadi iya, itu betul. sebenarnya menarik gitu kan. Juga kalau yang saya lihat banyak topik-topik juga yang untuk anak muda. Jadi bagaimana belajar di Jerman, bahkan kalau saya nggak salah ada topik yang dari mencari ilmu ke Britania Raya ya kalau nggak salah itu ya. Ya, 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 Itu ya. dengan Evi Sumarlin kalau saya nggak salah gitu. Jadi Betul, betul. buat berbagai kalangan ini teknis ini luar biasa. Gitu ya mungkin kita bisa gali lagi dari sisi yang topik-topik yang menarik saat ini seperti apa dan bagaimana audiensnya siapa saja dan juga narasumbernya yang menarik-menarik itu luar biasa Pak. Ya. Kalau ini dari saya. Ya, narasumbernya juga kebetulan cukup bagus-bagus ya Pak ya. Jadi para Betul. profesor juga kira-kira ada 12-an gitu ya. 12 profesor yang Ya. ikut narasumber. Dan yang lain-lain juga memang orang-orang yang ahli di bidangnya gitu ya. Betul. Tapi mengumpulkan mereka itu memang susah loh Pak. Jadi memang Nah, itulah tidak mudah. bukti nyata dari
seorang Pak Ifik ya. Oke. Gitu. Jadi kita mau meneruskan lagi gitu dengan konsep yang berbeda gitu, tapi mungkin bulan depan lah gitu ya, bulan Juni Juli gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti terus didukung oleh Bang Victor dan Ya, teman-teman nih ya. ya, 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 ya. ya. Kita punya Nah, banyak mungkin dari saya ada masukan sedikit, Pak Ifik. ya. Jadi kalau kita lihat di YouTube, begitu kita buka, itu kan ada satu dua paragraf mengenai isi video tersebut atau isi seri tersebut apa gitu ya. Nah, mungkin bisa juga dibantu dikasih kata kuncinya. Jadi ada semacam cataloging di situ. Jadi untuk Ya. episode tersebut, misalnya membahas tentang apa, cyber security kah, membahas tentang mungkin seperti kalau kita metadata itu cuma 4 atau 5 kata gitu kan. Ya, ya, Jadi pada ngerti. saat kita mencari atau apa, kita tahu, oh yang ini serinya sambungannya ke sana. Oke. Itu mungkin bisa diberikan seperti itu Paham, kalau paham. masukannya. Halo Bu Dwinita, apa kabar Bu Dokter? Kabar baik, Pak Dr. Ifik. Udah lama nggak ketemu ya, Pak? Lama ndak besu. Sekarang Ibu udah kembali ke Lombok ya. Jadi Ya. suasananya gimana? Enak ya di situ ya, Lombok. Dengan format yang lain nanti kita akan sambung lagi, tapi beda nama, mungkin beda format gitu ya. Nah, selama ini Bu Oh, Dwi, kenapa harus beda nama? ya nggak tahu, kita belum ini sih, belum pasti. Soalnya Kita, teknik kan udah familiar gitu loh. oh gitu ya. Sayang juga ya kalau dibuang ya. Betul. Oke. Nah, jadi Brandnya udah terkenal. brandnya udah ada ya. Terima kasih. Nah, Bu Dwi, menurut Bu Dwi, selama ini kalau dari teknik awalnya itu memang tujuannya adalah ke teknologi pendidikan. Nah, tapi kira-kira secara umum apa yang Bu Dwi lihat di podcast teknik itu? Saya menonton teknis ini bukan cuma satu episode loh, Pak Ifik. Saya setia walaupun nggak real time ya, sesuaikan dengan waktu saya gitu. Dari kesemua itu, saya merasa ada banyak manfaat karena saya dosen, memang saya harus upgrade terus kan. Dan apa yang disampaikan oleh teknik itu benar-benar mengedukasi gitu. Dikemas dengan santai, kemudian narasumbernya keren-keren. Jadi benar-benar nggak berasa kalau lagi belajar, asik aja gitu ngikutinnya. Dan saya rasa ini bagus ya untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Wih, lifelong learning gitu ya. Ya. Topik apa yang paling menarik, Bu Dwi? Tentu yang berkaitan dengan pekerjaan saya ya, waktu itu ada AI, kan banyak itu pembelajaran yang berbasis IT yang dibahas oleh Pak Ifik ya. Ya. Itu saya suka semuanya dan saya juga share ke mahasiswa saya bilang ikutilah kalau ada waktu, ini bagus banget gitu. Ada beberapa tema yang kena, jadi mahasiswa ini kan sekarang itu sedang menyusun skripsi kan. Jadi dia butuh banyak teori-teori pemahaman tentang AI karena sudah mulai ada nih yang arah skripsinya tuh ke AI gitu. Jadi memang kalau menurut saya pas gitu ya. Untuk menambah wawasan mereka. AI jangan dijadiin contek. Nah, kalau orang yang mau betul, belajar, ChatGPT itu membantu. Tapi kalau orangnya nggak mau belajar, itu merusak. Gitu aja gitu ya. Membantu dan lama-lama merusak. Awalnya Lama-lama membantu merusak. dulu karena memudahkan mengerjakan tugas. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan sih mereka menyadari itu ya. Karena yang belajar kan mereka, Bu. Jadi bukan kita. Jadi kalau mereka dapat angka baik, A+, tapi ternyata A+-nya dibantu ChatGPT, ternyata mereka sebenarnya nanti di dunia Terapes ya, Pak. nanti di dunia kerja mereka nggak ngerti apa-apa. Nah itu. Nah terus ada saran apa lagi nih Bu Dwi yang baik, yang apa sih yang kira-kira bisa kita kembangkan di podcast ini ya? Kalau menurut saya tetap aja Pak, teknik ini fokus ke teknologi pendidikan gitu. Karena memang Pak Ifik jago banget di situ ya, dan kami sebagai dosen kan butuh banyak mengeksplor apa itu model pembelajaran gitu. Karena kalau kita bicara model pembelajaran, teknologi pendidikan, itu kan nggak ada matinya Pak. Beda mata kuliah, beda karakter mahasiswa, pasti beda juga gitu kebutuhannya. Jadi pedagogi, teknologi, konten, nah itu betul-betul
kita emang harus belajar, apalagi di masa pandemi ya. Kira-kira di masa pandemi ini apa yang membantu Bu Dwi? Kalau bicara pandemi tentu sistem pendukung Ya, yang berbasis IT Ya. ya. Seperti kemarin disertasi saya itu kan bicara tentang pembelajaran kolaboratif berbasis masalah gitu yang digunakan untuk mata kuliah yang praktek gitu, praktikum. Nah, untuk mata kuliah teori mungkin nggak masalah dengan LMS biasa gitu. Tapi begitu mata kuliah praktek, tentu harus ada tools yang mendukung untuk berdiskusi gitu sehingga diskusinya bukan hanya berbasis teks tapi juga berbasis gambar atau mungkin ada video seperti WA gitu, sehingga memudahkan mahasiswa dalam bertanya tentang apa yang sedang mereka buat. Nah, contohnya waktu itu saya mengambil mata kuliah analisis perancangan dan sistem informasi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti di program studi sistem informasi yang profil lulusannya adalah sebagai seorang analis sistem. Sehingga mereka harus terbiasa menganalisis, membuat gambar rancangan. Nah, ketika membuat gambar rancangan, tentu nggak bisa didiskusikan kalau hanya berbasis teks gitu. Karena mereka menggambar, kemudian buntu, harus tanya, ini gambar ini harusnya gimana gitu. Sehingga memang harus ada sistem pendukung yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Karakteristik mata kuliah dan karakteristik mahasiswanya gitu, Pak Evi. Oke, saya ikut hadir loh Bu waktu disertasi Ibu itu ya, collaboration learning itu ya. Ya, dan itu memang mempromosikan interaksi sosial ya dan kolaborasi antar siswa gitu ya. Jadi meningkatkan motivasi belajar, terus mempelajari bagaimana cara memecahkan masalah, kemampuan komunikasi. Ada satu yang saya mau tanyakan, boleh nggak Bu Dwi? Oh, boleh Yaitu banget. yang Tapi belum namanya tentu bisa jawab loh. itu nggak apa-apa. Saya pasti bisa. Yang namanya free rider nih Bu. Saya kok penasaran gitu sama free rider tuh ya. Jadi free rider ini dalam collaborative learning dalam satu tim gitu ya. Itu kayaknya selalu ada ya, walaupun mudah-mudahan sih nggak ada. Jadi kalau timnya tambah besar timnya, tambah kemungkinan ada yang namanya free rider, di mana individu ini cuma ada di situ secara apa namanya secara fisik, tapi dia tidak mengkontribusikan apa-apa. Cuma nanti apabila tim itu berhasil, maka dia beraksi seolah-olah dialah salah satu pahlawannya gitu. Ya Bu ya. Nah, Ya. gimana pendapat Bu Dwi tentang free rider dalam collaborative learning ini? Itu kalau saya kemarin saya siasati. Jadi kelompoknya hanya kelompok kecil, 4-5 orang, dan dosen itu bisa tahu siapa aja yang aktif berdiskusi, siapa yang tidak. Sehingga mereka ada rasa, wah ntar kalau nggak diskusi ketahuan nilainya jelek. Sehingga mereka terpaksa aktif gitu. Nah, kondisi yang memaksa ini lama-lama kan akan membiasakan. Gitu kalau menurut saya, Pak Ifik. Ya, karena pada dasarnya free rider ini mungkin kalau kita bilang gitu ya, mungkin akan berubah ya, bisa merubah ya. Karena ini kan sifat yang justru ada di tangan fasilitator, bagaimana mengubah free rider ini agar menjadi lebih aktif, menyadarkan lah ya. Jangan sampai dia merusak dinamika kelompok atau menghambat tujuan belajar bersama. Gitu ya Bu ya. Tapi itu selalu ada dan itu mungkin seninya di situ ya. Kita seninya mengajar di situ barangkali ya. Iya, Pak. Jadi justru itu tantangannya untuk dosen. Gimana caranya biar anak-anak ini semuanya aktif gitu ya. Awalnya memang harus dipaksa, Pak. Dan kalau perlu diancam. Oh, karena sadis banget. Tapi memang begitu. Karena memang untuk kebaikan mereka juga kan. Artinya mereka Iya, justru betul. kita ingin mereka maju, mereka lebih berani, percaya diri, kemudian saling mempercayai timnya gitu, saling menghargai, empati. Wah, itu semuanya jasa gurunya itu, ya kan? Saya kan sudah ngeliat nggak cuma satu bentuk kitab Evik ya, 2, 3, banyak gitu ya. Walaupun saya kadang-kadang agak telat-telat, tapi saya lihat dari YouTube-nya gitu. Ya. Tayangannya sangat menarik Pak Evik. Saya lihat awalnya saya pikir cuma untuk mungkin dosen-dosen atau orang-orang yang tahu mengenai pendidikan nih. Ternyata begitu saya pernah diundang juga Pak Evik ya. Ya. Saya ikut diundang Pak Eviknya, saya lihat beberapa. Ternyata ini bisa untuk
segala usia gitu ya, untuk segala kalangan deh gitu ya. Untuk mahasiswa oke, untuk dosen oke, untuk apa? Untuk siapa aja kayaknya ini yang mau tahu banyak pengetahuan ada di sini gitu. Jadi menurut saya ini bisa untuk siapa aja yang tertarik di bidangnya. Dan untuk bidangnya sih beberapa saya lihat emang teknologi pendidikan banyak gitu ya. Tapi ternyata nggak cuma itu, ternyata saya lihat ada beberapa materi-materi yang terkini yang ternyata Pak Ifik juga adakan juga gitu. Jadi ini sangat menarik menurut saya, menarik sekali ini. Yang paling Ibu sukai apa nih di antara episode yang ada kemarin ini? Oke, yang paling saya sukai kan saya kan kemarin juga sedang menyelesaikan studi S3 di teknologi pendidikan ya. Oh, Ibu Banyak dokter. ya, ya Pak Dokter. Jadi banyak yang saya bisa dapat dari situ. Misalnya model-model pembelajaran Pak Ifik. Yang tadinya saya dapatnya juga udah tahu sih gitu ya. Tapi dengan adanya pakar-pakar yang ada di Pak Ifik gitu ya, makin saya mendalami gitu, makin banyak ilmu-ilmu yang saya tahu mengenai model pembelajaran. Jadi model pembelajaran ternyata banyak sekali, ada untuk gamingnya, terusnya ada pembelajaran berbasis masalah kayak saya. Terus ada lagi yang matematika, ada lagi yang algoritmanya seperti apa pembelajarannya. Ternyata banyak sekali gitu. Nah, kalau misalnya dosen atau guru-guru mungkin ya banyak ngelihat podcastnya Pak Ifik yang kode pembelajaran itu mungkin bisa membantu banget itu untuk pembelajaran untuk mengajar di kelasnya gitu. Oke, Saya itu jadi menarik sekali. Oke, jadi memang tujuannya adalah ke arah pedagogi ya. Kita tahu bahwa ada teknologi, terutama teknologi di masa pandemi ini kita perlu banget gitu ya. Kemudian ada pedagoginya dan kontennya. Jadi apakah selama pandemi ini podcast-podcast itu bisa membantu, Bu Agnes? Kalau menurut saya pribadi di masa pandemi ini sangat membantu sekali. Karena kan terutama untuk pengajar gitu ya, atau mungkin mahasiswa gitu ya, juga kan udah tidak ada udah jarang sekali waktu itu untuk tatap muka gitu ya. Jadi banyak sekali pengetahuan yang kita bisa ketahui ya dari YouTube, podcast ya dari internet gitulah. Salah satunya dari podcast ini. Jadi ini menurut saya sih sangat menunjang sekali gitu untuk menambah pengetahuan kita. Jadi bisa dijadikan referensi ya Bu ya, 100 episode ini ya. Betul Pak. Oke. Kalau untuk Perbana sendiri di situ kan Ibu mengajar teknologi informasi ya. Nah, itu kira-kira pelajaran apa yang memang sangat diminati oleh mahasiswanya itu? Beberapa yang diminati ya, mereka seperti pernah ada materi dari Bapak nggak usah mengenai programming gitu ya, mengenai pemrograman, terusnya mengenai pembelajaran games gitu ya. Terusnya ada juga ada beberapa yang mengenai pernah saya lupa apa ya, mengenai Security? ya security betul. Di informatika sendiri gitu ya, walaupun di situ ada SI, TI, tapi sebetulnya informatika sendiri banyak lulusan yang sangat kompeten untuk untuk security tuh. Seperti saat ini kan ada masalah seperti BSD ya. Nah, itu ada beberapa mahasiswa juga lagi viral. Ya, betul Pak, mengenai security. Oke. Jadi apa nih Bu Agnes, kalau kedepannya podcast kita ini harusnya apa yang harus diperbaiki nih atau ditambahkan? Memang sih kalau saya lihat kemarin kan masih kalau untuk mahasiswa sudah lumayan, tapi kayaknya mungkin materi untuk ke mahasiswa tuh beberapa misalnya mungkin programming gitu ya, seperti pendidikan. Pak Ivi kan suka ada tuh ya misalnya untuk bagaimana mengolah data dengan R atau Python gitu ya, kan waktu itu pernah ada juga gitu ya. Nah kayaknya ini mungkin dipakai mahasiswa gitu untuk bagaimana sih dia mengolah data. Kalau security tadi sudah jelas, pasti kalau misalnya itu nanti ada next-nya lebih menarik lagi, itu masih bisa juga gitu ya. Mungkin untuk tata kelola boleh juga Pak Ifik mungkin gitu ya. Tata kelola. Karena di tempat saya, terutama untuk di Prodi S itu peminatannya tuh ada tata kelola, terusnya ya programming ya, database ya.
Oke, harapannya sebetulnya sih podcast udah bagus gitu ya. Bicaranya saya lihat udah menarik banget gitu. Ada yang dari dalam Indo, ada dari luar juga menarik banget tuh gitu ya. Tadi sebelumnya sempat saya lihat juga, wah gitu ya, menarik. Dari dari pemerintah juga ada gitu ya. Dari juga ada, dari segalanya ada deh gitu ya. Harapannya sih udah bagus, cuma kayak tadi, ini harapan dari saya gitu kan ya. Saya kan sebagai ketua di SD gitu ya. Kalau misalnya ada materi yang menarik nih, tapi nggak tahu itu sejalur nggak dengan Pak Ifik ya. Mengenai ERP, Enterprise Resource Planning, tata kelola, data analitik. Sekarang sih data analitik ya lagi booming ya. Itu kayaknya sih untuk mahasiswa SI gitu ya. Itu kayaknya catching gitu ya. Aja sih. Paham. Jadi nanti kalau misalnya ada materi, ntar saya bilang dengan mahasiswa saya, lihat ya sebelum mulai perkuliahan, lihat itu dulu baru bisa. Gitu. Thank you. Ya. Siap. Nanti kita bisa kerjasama juga, Bu Agnes, ya. Dalam hal-hal tertentu. Podcastnya keren, kemudian pembicaranya juga luar biasa sesuai dengan bidang keahliannya. Gitu, cuma karena beragam gitu ya Pak Ifik ya, jadi beragam. Kadang-kadang saya kalau lagi pas temanya sesuai dengan yang saya mau, baru saya nonton. Dan biasanya saya lihatnya bukan pas jam 4-nya, karena jam 4 tuh jam-jam yang nanggung. Mau pulang sedikit lagi gitu kan. Jadi jam kerja belum selesai gitu, tapi kalau mau ditonton nanti pulangnya ke sorean gitu. Karena di Jakarta tuh gini, kalau kita lewat jam 4 sedikit, itu macetnya luar biasa. Kalau kita pulangnya belum jam 4, belum waktunya gitu kan. Jadi nontonnya kalau pas temanya lagi bagus, sesuai dengan yang saya mau, itu biasanya saya nonton siaran ulangannya. Tapi bagus-bagus karena Pak Ifik pintar cari narasumbernya gitu ya. keren-keren. Ya, kita yang luar biasa kan ada beberapa guru besar ya, kurang lebih ada 11 sampai 12 guru besar. Mereka bersedia untuk sharing gitu ya pendapat-pendapat mereka. Kemudian juga banyak pakar-pakar lain yang memang ahli di bidang yang seperti Bu Heni bilang gitu ya. Termasuk Bu Heni juga pakar di bidang teknologi pendidikan. Nah, gitu kan. Nah, kalau teknologi pendidikan ini kira-kira masih ada yang kurang banyak nggak ya? Apa ya yang kita belum bahas gitu selama ini? Pernah dulu saya dapat info dari Pak Ifik tentang learning experience. Nah, itu. Sekarang kan lagi banyak bicara tentang yang metaverse lah, yang bicara bagaimana. Jadi pendidikan itu sekarang sudah maunya online, tapi online ini bagaimana nih gitu, karena waktu kemarin pandemi kan online-nya mendadak online. Setelah mendadak online, kemudian akhirnya siswa sudah terbiasa online, dosennya juga sudah terbiasa online atau gurunya terbiasa online, tapi mengenai learning experience-nya belum banyak yang bahas Pak Ifik, padahal yang mulai dulu Pak Ifik. Yang Pak jelas Ifik ya. dulu maksudnya dulu Pak Ifik kasih info itu, kemudian ya sudah gitu. Tidak pernah kita melihat penelitian tentang learning experience itu sejauh apa gitu. Yang ada learning design. Kalau learning design udah banyak tuh yang bikin, termasuk yang metaverse tadi, tapi learning experience itu belum ada ya. Iya. Mesti ada penelitiannya ke sana ya. Mungkin ada tapi kita belum lihat secara real. Masih beberapa kali di teknik ini ada pembicaraan tentang berhubungan dengan gamifikasi, project based dan lain-lain, tentang pembelajaran ada beberapa kali dibahas di acaranya Pak Ifik, teknik ini. Cuma belum spesifik ke arah yang learning experience-nya Pak Ifik. Learning experience ini kita lihat dari sudut evaluasinya atau dari sudut implementasinya, dari mana sebaiknya tuh? Atau semuanya? Implementasinya Pak, karena kan seperti apa sih sebenarnya yang disukai oleh siswa yang saat ini, apalagi termasuk kita pernah bahas dulu ya tentang ChatGPT dan segala sesuatunya sekarang sudah berbasis AI, sudah banyak. Nah itu kan tantangan
Tantangan bagaimana menyatukan itu semua ke dalam learning experience-nya siswa atau mahasiswa. Ya, terutama itu ya, kecerdasan artifisial tadi ya. Iya. Barangkali sekarang ini kan ada banyak pendapat bahwa kayak ChatGPT itu memang membantu, tapi juga bisa merusak juga gitu ya. Karena identiknya gini, orang sudah bilang, kita pernah bahas kan waktu itu Pak Ipik, Ya, betul. apa namanya, sudah taunya itu yang benar, padahal Iya, Pak belum Ipik tentu pernah benar. jelaskan bahwa itu diajarin jadi salah gitu. Yang ngajarinnya salah, akhirnya salah. Nah, karena sudah identiknya ChatGPT itu sumber sesuatu yang benar, tapi sebenarnya kan nggak semuanya benar. Nah, Belum gitu. tentu benar, ya. Itu kita harus berhati-hati juga ya. Yang saya takutkan lebih dari itu adalah bahwa orang itu nggak belajar dari situ. Orang itu cuma bisa menyalin gitu ya, nyalin, Bertanya dan copy paste. copy paste itu, terus kemudian tapi yang masuk singgah di kepala itu nggak ada gitu ya. Jadi itu yang bahaya menurut saya sih. Gitu. Nah, kalau itu bisa disadarkan oleh para guru, para dosen kepada murid-muridnya, ada yang bilang dilarang menggunakan ChatGPT untuk nanti ada apa namanya istilahnya nyontek tuh apa namanya, Mbak Heni? Plagiarisme gitu ya. Jadi plagiat ya. Jadi dianggap sebagai nyontek lah gitu. Di satu sisi itu iya benar, tapi kalau bisa sih kita menganggap ChatGPT itu sebagai sumber informasi yang lumayan gitu loh. Artinya kita bisa diberikan banyak ide juga dari situ ya. Kita terbantu sebetulnya dengan ide-ide. Terbantu Pak, apalagi sekarang di programming Pak, sudah mulai masuk nih di kalangan mahasiswa itu kan yang GitHub Copilot, nah itu tambah lagi tuh Pak. Ya, artinya, begitu ditulis langsung muncul ke codingan ke bawahnya kan, nah itu langsung copy paste lagi. Nah, copy paste oke, tapi lu belajar gitu loh, apa yang dibuat tuh dipelajari gitu kan, mestinya gitu kan. Jangan sampai kalau copy sudah paste. pakai GitHub Copilot tuh udah ngerasa bisa aja kan gitu Pak. Bisa semua, iya. Sebenarnya itu kalau di apa namanya di kesempatan yang lain juga saya pernah bilang bahwa tergantung sekali atas muridnya ya. Kalau muridnya memang niat belajar, GitHub kayak gitu juga termasuk membantu dan dia belajar. Tapi kalau emang muridnya tidak niat belajar, dikasih GitHub, dikasih AI, dikasih apapun, dia tetap nggak belajar gitu. Nah, jadi memang tergantung orangnya juga sih. Itu Pak, jadi kita harus membuat learning experience-nya gimana tuh Pak, mendesainnya, mengimplementasikannya. Saya pernah dapat sumbernya dulu dari Pak Ifik soalnya, cuma kok belum jadi ya. Iya. Akan datang. Kan banyak bantuan nanti, ada Pak Didi, ada Pak Hartono, ada Pak Surono gitu ya. Semuanya bisa membantu gitu. Jadi kita nggak sendirian sih, enak juga gitu. Kan kalau di teknik ini beragam Pak, apapun ada. Jadi dari mulai teknologi pendidikan sampai hal-hal yang tadi mencari pekerjaan dan sebagainya, termasuk juga tentang software, hardware-nya gitu kan. Nah itu kalau setiap Rabu itu selalu ada yang terbaru, saya rasa bagus semua, karena setiap orang punya beragam kebutuhan. Jadi dari misalkan sudah hampir 100 episode seperti saya nggak semuanya ditonton karena kebutuhan saya berbeda. Mungkin kebutuhannya teman-teman yang lain juga berbeda. Ada yang kebutuhannya misalnya mau belajar di luar negeri, pasti mencari yang referensi dari Pavik. Kemudian misalnya mau bicara tentang serba-serbi Jerman nih paling beberapa kali ya, tentang Jerman. Nah, itu artinya daripada cari yang lain, ini ada nih tentang Jerman kan gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi kalau secara kontinu terus setiap hari Rabu ada, pasti Pak makin lama banyak Pak. Gitu ya. Beragam kebutuhannya ada di teknik. Ya, jadi kan narasumbernya juga ada yang dari luar negeri juga, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Brunei, ada yang dari Jerman gitu ya. Jadi memang kita upayakan untuk beragam gitu ya. Dan itu cuma sayangnya mungkin dalam bahasa Inggris barangkali ya. Kalau bahasa Inggris itu mungkin
untuk nggak semua sih, artinya ada yang sulit untuk mencernanya gitu. Lebih baik dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tapi gimana ya? Mungkin karena nggak sering-sering ya nggak apa-apa juga gitu. Gimana pendapat Mbak ini gimana? Kalau bahasa Inggris itu gimana? Kalau bahasa Inggris nggak masalah Pak, karena kan sekarang juga banyak channel-channel bahasa Inggris, tetap aja orang kita juga yang ikutan lihat. Kalau itu memang topiknya menarik kan Pak. Jadi Nggak asumsi masalah kita bahasa nggak Inggris. masalah ya. Cuma kadang-kadang Nggak masalah. ada narasumber yang kadang-kadang Inggrisnya susah dimengerti gitu ya kan, dengan dialek-dialeknya gitu ya. Kadang-kadang juga Dari terlalu India misalnya. dari India, betul sekali. Ya geleng-geleng aja. Ya kira-kira gitu deh. Cara-caranya sudah bagus Pak, tetap dipertahankan. Karena Angkar ya. pembicara udah memang sesuai. Pembicaranya sesuai dengan keahlian masing-masing. Tadi udah orang-orang top, terus yang dibicarakan juga seputar memang keahliannya. Dan Pak Ipik pinter cari narasumber yang benar-benar sesuai dengan keahliannya, gitu terus ya. berbicara tentang yang sedang tren. Jadi sekarang lagi temanya apa nih yang lagi viral. Nah, Pak Ipik pasti mengundang narasumber yang sesuai ahlinya di sana ya, terus udah bagus Pak. Oke, terima kasih. Tetap semangat untuk continue supaya terus-terusan ada. Ya, mungkin tidak seintensif sekarang ya. Kita akan coba dengan topik-topik yang lebih menjurus gitu, yang lebih practicable gitu. Jadi yang banyak yang kalau teori kan udah banyak sekali di YouTube juga banyak gitu. Tapi yang mungkin yang mengarah ke arah praktek gitu ya. Mudah-mudahan. Sebelumnya selamat buat podcastnya Indixindo yang sudah bisa mencapai 100. Jarang loh Pak yang podcast serius ya, kata saya sih podcast ini podcast serius ya, walaupun misalnya sersan, serius, santai, dan menurut saya itu harus dipertahankan gitu ya, terutama untuk beberapa topik-topik tuh menurut saya ringan tapi mengena ya. Saya ingat nih pengalaman saya pertama join diajak podcast sama Indixindo itu April 2021. Berarti udah hampir 2 tahun yang lalu ya Pak ya. Nah, itu tuh ternyata Indixindo tetap konsisten dan tetap mengadakan podcast dengan beragam narasumber. Menurut saya itu sudah suatu nilai tambah ya. Dan mungkin kalau saran saya memang harus lebih banyak bervariasi Pak ya. Mungkin jangan terlalu menurut saya tidak apa kalau mungkin yang mendengarkan sedikit, mungkin pas yang topik serius sekali yang mendengarkan sedikit, tapi yang agak membumi atau misalnya yang ringan-ringan tentang seperti saya pas kapan itu game gitu, mungkin itu orang akan tertarik. Seperti ketika Mbak Cika itu saya juga tertarik dan saya jadi kenalan nih gara-gara podcastnya Pak Ipik nih. Artinya itu kan memberi sesuatu yang lain, tidak hanya sekedar istilahnya podcast yang seperti kita cuma dengar obrolan aja, tapi ada manfaatnya. Jadi kalau buat saya sih tetap Indixindo dengan konten-konten yang berkualitas tapi ringan gitu ya Pak, nggak usah terlalu berat deh, kita kan bukan seminar ya, itu podcast tapi mungkin harus bervariasi juga Pak, gitu ya. Mungkin Pak Ipik perlu manggil artis tapi yang pinter gitu Pak. Jadi kalau itu kan mungkin orang tertarik. Iya kan banyak kenalannya Pak Ipik yang artis. Ada trio Perbanas artis. Kenapa? Karena diakui atau tidak Pak, itu kan ini ya menarik minat orang untuk mendengarkan gitu loh Pak. Iya. Dan tapi mungkin yang buat kami penting juga message-nya itu sampai gitu ya. Artinya kita kan berusaha untuk ada di edukasi. Jadi setiap episode itu diharapkan ada takeaways-nya gitu. Takeaways-nya itu ada yang dibawa pulang, ada yang disimpan gitu ya. Gimana itu kira-kira keberhasilannya kurang lebih? Wah, jujur Pak, kalau saya belum bisa sampai mengukur seperti itu ya Pak ya. Tapi yang jelas kalau buat saya sendiri dengan mengikuti beberapa podcast yang sudah diadakan,
Tapi biasanya jujur Pak, saya mengikuti yang temanya saya pingin aja. Ini ya, saya Betul, jujur ya Pak. betul, Ya iya. kayak gitu. Jadi saya pingin aja. Jadi tidak selalu sih. Cuma karena saya pingin, jadi saya juga pinginnya tuh, oh iya ternyata ada yang saya nggak tahu, oh jadi tahu gitu loh Pak. Dan menurut saya itu adalah hal yang bagus, tapi disajikan dengan cara yang santai, nggak seperti kalau seminar kan memang kita niat nih pingin ikut tahu gitu ya. Tapi kalau podcast kan kita sambil Santai. nyantai. Oh Ya, iya, dapat sesuatu yang baru, walaupun mungkin kalau saya melihat mungkin dari Inixindo berharap sampai 100, saya cuma dapat 70-80, tapi menurut saya it's okay. ya. Gitu. Yang Sarukan kelihatan gak waktu itu? Yang dari Terus terang Pak, enggak Pak, karena saya nggak suka India. Jadi saya kontennya udah nggak terlalu ini, malah kalau katanya yang kayak cari artis, udah dipanggil Sarukan dari Pakistan, tapi Nah, bukan dari India ya. Sarukan iya. Oh Pakistan. iya betul. Bapak, ini maksudnya sesuai dengan minatnya si pendengar kan ya Pak. Kebetulan saya nggak. Tapi waktu yang siapa Mbak Cika itu, walaupun saya nggak kenal, karena saya minat topiknya, saya ikutin malah jadi saya kenalan deh. Jadi saya itu memang beragam. Kalau di podcast kan pendengarnya beragam ya Pak ya. Nah itu. Tapi saya lihat Inixindo berusaha untuk merangkul, walaupun ya nggak mungkin semuanya sih, saya yakin pasti. Ya. Gitu. Alhamdulillah. Kesan kamu gimana tentang podcast teknik sejauh ini, sampai 100 episode ini? Baik, yang pertama, congratulations, selamat dulu. Karena mudah untuk memulai, mudah untuk membuat, ya, namun tidak mudah untuk konsisten, persisten mempertahankan. Jadi sustainability itu another plus point, ya, bahwa pertama tadi sampai 100 episode dengan topik, ya, walaupun topik besarnya adalah teknologi pendidikan, tapi terus banyak juga yang tidak melulu hanya ke persoalan, ya, atau isu-isu IT, begitu ya. Jadi bahwa itu sudah 100 episode, itu sudah congratulations, sudah pencapaian. Ya, yang kedua, jujur ya, kita ini manusia lah ya, manusia ini tanda kutip haus akan informasi, haus akan bukan saja informasi yang sambil lalu, sambil lewat, tapi episodes atau teknik itu menyuguhkan orang-orang ya atau pembicara, pemateri yang kredibel, dan itu tidak mudah loh. Ya, jadi poin kedua, bahwa teknik ini menghadirkan mereka yang qualified, mereka yang kompeten, yang topik tadi yang beragam, meskipun memang basicnya ya atau awalnya dari angle atau sudut pandang teknologi pendidikan. Tapi kan terus melebar ya, maksudnya ada bicara tentang sumber daya manusia, ada bicara juga, aku ingat apa ya, bahas masalah gaji gitu ya, gaji di luar negeri gimana sih, bla bla bla. Lalu ada juga tentang green company, aku ingat tuh nggak lupa deh episode apa ya, tapi bicara tentang green company, green environment. Sekarang ini kan kesadaran warga negara Indonesia terhadap isu-isu lingkungan kan sangat tinggi ya, dan di sini teknik juga merangkul itu gitu. Jadi menurut aku sih tadi yang pertama, pencapaian sudah sedemikian banyaknya episode itu luar biasa. Yang kedua, teknik mampu menghadirkan mereka-mereka yang punya kompetensi tinggi di bidang masing-masing. Itu juga sebenarnya kami ya, warga negara atau netizen itu kan disuguhkan hal-hal yang valuable gitu, yang bernilai. Dan nggak mudah loh mengumpulkan atau mengajak orang-orang yang qualified itu untuk sharing, ya kan? Benar nggak? Untuk berbagi gitu. Lalu poin ketiga, aku sih melihat ini kuncinya ada di host, let's say moderator atau pembawa acara lah kayak gitu ya. Aku lihat Pak Ifik ya, Mas Ifik membawakannya sangat santai ya, meskipun
materinya berat, tapi komunikatif dan engagement-nya tuh berasa banget dengan si pemateri atau dengan speaker. Itu menurut aku hal yang harus digali lagi, ya. Tentu pertahankan iya, lalu digali lagi, dicari gimmicks apa yang sehingga misalnya melibatkan audience lebih akrab misalnya. Tapi dari sisi tadi aku bilang membawakannya santai tapi dalam, dan aku lihat kan itu daging-daging semua ya, bener nggak? Jadi poin ketiga itu yang aku rasa itu sebagai suatu plus point gitu. Itu sih. Oke, ya betul. Terutama di green technology itu ya, kita kan berusaha untuk memberikan satu wawasan baru gitu ya, circular economy misalnya. Bagaimana kita bisa berperan di Ya, situ gitu. special episodes gitu Mas. Ya, special bulan-bulan tertentu tidak melulu membahas yang berhubungan dengan teknologi atau per-IT-an misalnya gitu. Ya, walaupun garis besarnya atau secara brand ya, teknik by Inixindo memang teknologi atau mereka berhubungan dengan cyber security, data science, artificial intelligence, bla 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 gitu ya. Dan itu top notch. Itu sedang menjadi primadona bahasan seperti itu. Ya, hanya kalau misalnya mau ada flavornya gitu ya, ada menu-menu lain gitu, manajemen dan segala macam, boleh Mas, tapi di highlight gitu, this is special topics to be discussed gitu. Karena aku ingin juga ada episode yang bahas tentang generation Z, generasi Z, bener nggak? Ya, betul. Kita bahas tadi. Ada juga tuh. Ada. Dan ini Fit, kita berusaha juga untuk menyisipkan musik ya. Seperti kan kita ada bintang tamu Frida Luciana gitu ya. Dia membawakan membawakan gayanya, cerita tentang karirnya selama di Belgia, kemudian ke mana lagi, ke Australia gitu. Jadi itu seru juga ya, gimana karir seorang artis ya bisa kita ikuti dengan baik gitu. Iya. Iya. Jadi ada sesuatu yang memang unik gitu ya. Jadi nggak melulu membahas bicara teknologi IT kan kayaknya berat gitu kan. Maka tadi aku bilang topik-topik berat itu bisa dibawakan dengan santai kok gitu, dengan chill, asik kok gitu. Iya.